Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang. Suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita harus memilih. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Menyembah Allah dan menyembah Mamon. Sebuah pertanyaan untuk kita, sekaligus menawarkan pilihan untuk kita. Atau percaya dan menyembah Allah, dan hasilnya adalah hidup,
lalu hidup kekal nanti, atau percaya dan menyembah Mamon di luar Allah, dan hasilnya adalah binasa, kematian, dan kematian kekal kelak. Saudara-saudari, ibu bapak umat beriman, semua orang-orang muda yang terkasih, dan anak-anak sekalian yang dicintai Allah. Salah satu kesalahpahaman besar yang salah adalah mengira bahwa hidup kita akan bahagia kalau kita memiliki lebih. Kita akan bahagia kalau memiliki lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak harta, lebih banyak barang berharga. Dan ketika kita memiliki lebih, kita mengira bahwa kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi penting, dan kita akan menjadi aman. Bahagia, penting, aman. Ternyata tidak, saudari-saudaraku sekalian. Bukan demikian. Mengapa? Karena pertama, kecenderungan manusia yang paling mendasar adalah selalu tidak puas dengan apa yang dimiliki. Tidak puas dengan apa yang ada, dan tidak pernah puas dengan apa yang diterima. Kalau sudah punya HP, ingin, karena tidak puas, ingin yang lebih baik, yang lebih baru, yang lebih besar. Kalau sudah punya mobil, selalu tidak puas dengan yang ada. Belum juga rusak, tetapi berkeinginan untuk lebih, cari yang lebih baru, lebih besar, lebih baik. Ini kecenderungan dasar. Tidak salah kita mencari yang lebih baik. Tidak salah kita menjadi lebih kaya. Tuhan tidak larang. Asal proses memiliki itu ditempuh dengan cara-cara yang baik yang dikehendaki Allah. Ketika kita berhadapan dengan barang yang sama, manusia cenderung cepat bosan lihat barang yang itu-itu saja. Lalu dia ingin mencari yang lebih. Dan ketika mendapat yang lebih itu, lebih baik, lebih baru, lebih besar, tidak puas juga. Berarti manusia tidak bahagia karena memiliki yang lebih. Yang kedua, manusia tidak akan menjadi lebih penting ketika memiliki lebih banyak. Nilai manusia tidak diukur karena dia memiliki banyak barang. Manusia lebih penting daripada barang apapun, semahal apapun, seindah apapun barang itu. Manusia lebih penting, nilainya lebih tinggi, martabatnya lebih luhur ketimbang barang-barang yang dimiliki. Entah itu paling mahal, emas, perhiasan, harta kekayaan, tanah, dan sebagainya. Tapi manusia, dia tidak akan dinilai dia lebih penting, dia lebih hebat, dia lebih bermartabat karena memiliki itu. Kalau sikap hidupnya, tingkah lakunya, tindakannya tidak dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk selalu mengasihi Allah, mengasihi sesama, maka sama saja. Bukan karena dia memiliki banyak kekayaan, barang yang hebat-hebat, lalu orang lebih hormat dia. Orang lebih menghormati siapapun yang memiliki karakter,
yang baik, hidup dalam semangat saling membagi, siap memberi bagi sesama. Karena di dalam diri sesama ada Allah. Allah hadir di dalam diri sesama di sekitar kita. Apalagi di dalam diri orang yang berkekurangan, apalagi di dalam diri orang yang menderita. Karena Allah selalu berpihak pada orang susah, orang menderita, orang berkekurangan. Ketika orang susah, orang menderita, orang berkekurangan menjerit kepada Allah, maka Allah pakai cara lewat kita yang berkelebihan supaya membagi juga kepada Allah yang memiliki. Dan hal kedua, sebetulnya apapun yang kita miliki itu bukan milik kita, milik Allah. Kita ini hanya pemakai sementara selama umur hidup kita di bumi yang fana ini. Sementara saja, singkat. Manusia berumur paling tinggi 70 kata kitab suci, 80 jika kuat, dan 90 sampai 100 itu sudah bonus. 70 sampai 100 itu sangat singkat. Sedangkan kita memiliki kesempatan untuk hidup selama-lamanya di dunia yang baru. Dan hidup bahagia kita di dunia yang baru, yang selama-lamanya bergantung dari bagaimana kita hidup baik seturut kehendak Allah selama di bumi ini. Karena itu pakailah barang yang kita miliki untuk juga berguna bagi orang lain. Pakailah barang yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh seluruh bacaan kitab suci. Dan yang ketiga, banyak kita salah sangka, salah paham, keliru memahami bahwa kalau ada banyak uang, maka hidup kita akan aman. Sekali lagi, kalau banyak uang, hidup kita akan aman, karena terjamin banyak uang. Segala-galanya bisa dibeli dengan uang. Tidak juga. Lihat saja, tengok saja cerita, berita akhir-akhir ini. Para koruptor yang sudah bergelimangan uang, harta, pangkat, jabatan, tetap saja tidak puas. Cari lebih, curi lebih, peras lagi. Cari cara tidak baik untuk mendapat, hasilnya di penjara, hasilnya tidak aman, hasilnya batin terus dikejar oleh utang-utang karena mencuri, karena kedapatan. Dia tidak bahagia karena memiliki banyak uang. Tidurnya tidak nyaman malam-malam karena takut uangnya dicuri. Sekalipun disimpan bank paling aman, pencuri paling canggih akan gampang mencuri. Jadi ternyata tidak bahagia, tidak aman. Penyakit, bahaya, malapetaka, bencana akan datang tiba-tiba tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan. Dan kalau uang belum kita simpan, sempat simpan di bank, masih simpan di rumah, sampai ngengat makan, maka habislah. Kalau rumah terbakar, uang habis. Jadi kebahagiaan kita tidak terletak pada banyaknya uang. Rasa aman kita tidak terletak pada jaminan banyak uang. Melainkan rasa aman kita, jaminan paling pasti bagi hidup kita adalah ketika kita memiliki harta dan kekayaan yang tidak akan pernah bisa dicuri orang. Apa itu? Relasi dan hubungan kita dengan Tuhan.
itu harta paling mahal, paling berharga, harta paling kaya, dan herannya orang enggan untuk cari harta itu. Sekali lagi, relasi hubungan kita dengan Allah itu kekayaan yang tidak bisa dicuri. Orang tidak bisa halang saya berdoa kepada Allah, karena batinia, dan itu akan bahagia. Ketika kita susah, kita berdoa kepada Allah, Allah akan beri jalan, karena Yesus telah menjamin, datanglah kepadaku kamu yang susah hidupnya, aku akan memberi penghiburan, kekuatan. Mintalah kepada Bapa, aku akan membantumu. Itu Yesus. Carilah, maka kamu akan dapat. Dan ini hanya bisa dibuat kalau kita memiliki relasi hubungan yang indah, mesra, aman setiap saat dengan Tuhan. Itu kekayaan. Dan kita akan memperoleh jaminan kebahagiaan. Saudara-saudari, seluruh bacaan hari ini menawarkan itu. Amos dalam bacaan pertama mengingatkan, hidup kita tidak boleh diperhamba oleh nafsu memeras orang lain, orang kecil, menjual kehormatan orang kecil demi kepentingan diri. Itu Amos sudah jauh-jauh hari, sudah lama, zaman dahulu kala mengingatkan, supaya hidup kita terjamin, karena kita tidak menyusahkan orang kecil, orang miskin. Allah akan membalas pada saatnya kepada kita. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita untuk hidup secara tulus, ikhlas melayani, membangun kehidupan kita dengan doa yang berkanjang, doa syafaat kata Paulus tadi. Kita juga berdoa bagi pemerintah dan penguasa, karena keyakinan kita Katolik, pemerintah dan penguasa adalah wakil Allah untuk mengurus kesejahteraan secara duniawi seturut kehendak Allah. Kuasa yang diterima oleh para penguasa adalah kuasa dari Allah sebetulnya. Hanya kadang-kadang disalahgunakan, dan itulah dosa. Karena itu marilah kita berdoa untuk para pejabat pemerintah agar mengusahakan kemakmuran bagi banyak orang. Dan kita diundang untuk hidup dalam semangat memberi, semangat membagi. Demikian pun Yesus ingatkan kita agar setia pada perkara-perkara kecil. Kita akan diberi kepercayaan untuk mengurus perkara-perkara besar di surga nanti. Sehingga apapun yang kita beri kepada orang sederhana, orang kecil, dan pemberian kita sekecil apapun, sesederhana apapun, itu kita lakukan, kita berikan untuk Tuhan. Dan kalau kita beri kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berlipat kali ganda. Yang terakhir, kalau kita tidak mau diperlakukan dari orang lain, maka kita tidak pernah boleh memperlakukan yang sama kepada orang lain. Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Amin.